Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mistik Bumi Nusantara. Kumaha damang sadayana? Mugia sadaya dina kaayaan sehat sareng rahayu. Wilujeng sumping di channel kami, tempat urang ngajajah keajaiban alam, misteri, sareng sejarah Nusantara. Di dunia ini, setiap daun yang jatuh, setiap aliran sungai, dan setiap sinar matahari menyimpan pelajaran bagi mereka yang mau melihat dan mendengar. Alam bukan sekadar ruang kosong atau latar belakang kehidupan manusia, melainkan guru yang sabar, mengajarkan kita tentang keseimbangan, kesabaran, dan harmoni. Seperti air yang mengalir tanpa henti, waktu juga bergerak, membawa setiap makhluk untuk belajar, tumbuh, dan memahami hakikat hidup. Dalam setiap bunga yang mekar, ada rahasia energi dan keindahan yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang jernih. Dalam setiap angin yang berhembus, tersimpan pesan tentang kebijaksanaan dan keseimbangan alam. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah kisah yang mengajarkan bahwa manusia dan alam saling terhubung, bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada hati dan jiwa. Bersiaplah untuk menyelami sejarah, misteri, dan karomah yang tersembunyi di Kebun Ratu, tempat di mana alam dan manusia bertemu dalam harmoni yang sempurna. Kita akan menyelami kisah Kebun Raya Bogor dan Sang Ratu, tempat yang tidak hanya hijau dan sejuk, tetapi juga penuh misteri, aura magis, dan pelajaran spiritual. Mari kita mulai. Dahulu, tempat yang kini dikenal oleh kita semua sebagai Kebun Raya Bogor, dahulunya dengan sebutan Kebun Ratu atau Kebon Ibu. Disinilah para istri raja sering menghabiskan waktu, berjalan-jalan, dan menikmati ketenangan kebun yang luas. Pohon-pohon rimbun, bunga-bunga langka, dan aliran sungai yang jernih menjadikannya bukan sekadar kebun, tetapi dunia kecil yang penuh keajaiban. Setiap langkah di kebun membawa ketenangan batin. Burung-burung berkicau, daun bergoyang diterpa angin sejuk, aroma bunga-bunga mekar menyebar ke seluruh penjuru. Membentuk suasana yang membuat siapapun yang berada di sana merasa damai dan tentram batinnya. Seiring waktu, kebun ini dikenal sebagai Kebon Raya, yang berarti kebun jagat raya, menandai kebesaran dan keindahannya. Pepohonan tinggi yang dibiarkan tumbuh alami, bunga langka dari berbagai wilayah Nusantara, dan aliran sungai yang murni, membuat kebun ini menjadi simbol harmonisasi manusia dengan alam semesta. Setiap sudut kebun raya, dari pepohonan hingga bunga yang mekar, selalu menyebarkan energi positif, yang menenangkan dan menghubungkan manusia dengan alam dan karomah leluhur. Semasa kecil, Putri sering bermain di kebun ini. Hatinya murni bersih, dan jiwanya dekat dengan alam semesta. Saat ia bermain, sang putri, tubuhnya bisa terbang dan melayang ke udara di antara bunga-bunga dan kupu-kupu yang mempunyai warna-warna indah. Ia putri, merasakan hembusan angin yang lembut sekali dan menyejukkan hatinya. Lalu sang putri, ia di udara melayang ringan dan tangannya sambil memegang kupu-kupu warna indah. Putri raja itu tersenyum melihat kupu-kupu itu, lalu mengangkat tangannya. Dan ia berkata, "Siapakah engkau sesungguhnya, wahai makhluk terbang? Dan siapa namamu?" Namaku Dewi Asmara Jati, Tuan Putri. Aku diciptakan Tuhan untuk menambah ilmu manusia, agar mereka belajar tentang warna, pengetahuan, dan obat dari alam semesta. Putri raja menatapnya dengan kagum kepada kupu-kupu itu. Lalu ia sang putri bertanya kembali, "Maksud kamu warna? Bagaimana bisa warna mengajarkan manusia?" Begini Tuan Putri, biar aku jelaskan. Setiap warna itu memiliki energi dan makna tersendiri. Warna merah mengajarkan keberanian dan cinta. Warna kuning membawa kegembiraan dan cahaya pikiran. Warna biru menenangkan hati dan memberi ketenangan batin. Warna hijau mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Warna ungu membawa kebijaksanaan dan intuisi. Manusia yang mempelajari warna akan memahami hubungan alam antara tubuh, pikiran, dan jiwanya. Zaman dahulunya sampai zaman sekarang, aku dijuluki kupu-kupu. Artinya, warna-warna terbang atau terbang-terbang. Sang putri itu tersenyum dan bertanya lagi,
kepada kupu-kupu itu. Terus, apakah hubungannya dengan obat dan penyembuhan itu, Dewi? Dialog hangat terjalin antara sang putri dan Dewi Asmarajati. Lalu ia menjawab pertanyaan sang putri tersebut. Begini putri, aku sering menetap di antara bunga-bunga indah ini. Saat aku menyentuh bunga-bunga, aku meneteskan sedikit air liurku dan aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya Allah, yang Maha Pencipta langit dan bumi, limpahkanlah berkah-Mu pada bunga ini, pada sari dan madu yang akan lahir dari alam-Mu dan bumi-Mu. Ya Allah, jadikanlah semua ini sebagai obat bagi mereka yang membutuhkan, sebagai sarana ilmu dan keseimbangan bagi manusia. Semoga ciptaan-Mu selalu memberikan manfaat dan petunjuk bagi mereka yang tulus mempelajarinya. Agar energi dari bunga itu tersalurkan dengan sempurna. Kemudian, lebah-lebah datang ke daun dan bunga untuk menghisap sarinya. Dari sari itulah, lebah-lebah menghasilkan madu yang diberikan Tuhan sebagai obat luar biasa untuk kesembuhan manusia. Madu ini bukan sekadar makanan saja, tetapi syarat energi alam semesta. Manfaatnya madu itu adalah menenangkan pikiran, menyegarkan jiwa, dan membantu tubuh tetap sehat membuang toksin. Dan madu bisa selaras dengan alam semesta dan manusianya. Setiap bunga, daun, dan buah memiliki warna yang menunjukkan kegunaan dan manfaatnya. Warna bukan sekadar indah dipandang, tetapi juga tanda kekuatan penyembuhan yang diberikan Tuhan. Dengan memahami warna, manusia bisa mengetahui sifat tanaman, kegunaan obat, dan energi yang dapat menenangkan atau menyembuhkan tubuh dan pikiran. Sang putri itu tersenyum lembut melihat perkataan Dewi Asmarajati, sang kupu-kupu, putri raja itu, matanya berbinar, hatinya terasa hangat, seolah memahami rahasia alam yang baru saja diungkapkan. Ia menyaksikan bagaimana kupu-kupu menempelkan air liurnya pada bunga, mengalirkan energi, dan berdoa kepada Allah agar lebah berdatangan dan mengambil saripati bunga dan menghasilkan madu yang menjadi obat luar biasa bagi manusia. Betapa indah dan bijaksananya ciptaan Allah, bisik sang putri raja, dalam hati ia berkata. Lalu ia merasakan kedamaian yang luar biasa, pengetahuan, dan keseimbangan mengalir bersamaan, dari bunga, kupu-kupu, hingga lebah yang sibuk bekerja. Dalam senyum itu, Ratu menyadari bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan dan menyebarkan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dewi Asmarajati hinggap di pundak Ratu sejenak, lalu terbang menembus sinar matahari, meninggalkan kilau keemasan yang menari-nari di udara. Sang putri raja itu tersenyum, menyadari bahwa ia telah menerima pelajaran mistik dan filosofis yang akan membimbingnya sepanjang hidup, bahwa manusia bisa belajar dari hewan, tumbuhan, dan alam semesta, mengenal warna, dan memanfaatkan obat, serta energi alam untuk kesejahteraan dan kebijaksanaan makhluk hidup. Memetik kelopak bunga yang jatuh dengan indah. Ia menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tua, mendengar suara gemericik air sungai, dan melihat cahaya matahari menembus dedaunan, membentuk pola yang indah di tanah. Kebun menjadi guru yang sabar, tentunya mengajarkan manusia kesabaran, keharmonisan, dan rasa hormat terhadap alam semesta. Di kebun itu, sang putri sering bertemu dengan kakek-kakek misterius, seorang pria tua, berambut putih panjang, mengenakan sorban putih, dan memiliki wibawa yang tenang. Suatu hari, kakek itu berkata, "Cucuku, lihatlah di sekelilingmu. Setiap pohon-pohonan itu, bunga dan sungai memiliki energi positif yang kamu bisa ambil dan pelajari. Cobalah sekarang kamu rasakan energinya, hatimu buka perlahan dan tutup matamu cucuku, dan pahami. Dengan rasa dan sekarang kamu ikuti kakek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Allahu. Ulangi kalimat itu dalam hatimu, sampai kau tenggelam dalam rasa cinta, dan engkau melihat keajaiban karomah dari ayat itu, dan engkau merasakannya." Lalu itu, ia tenggelam dalam irama zikrullah yang diberikan oleh sang kakek misterius itu. Putri juga belajar dari ibu dan bapaknya. Ibunya mengajarkan kelembutan hati, kasih sayang, dan kepedulian terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta.
Sementara ayahnya seorang raja besar, selain ia sakti dan bijaksana, ia sang raja. Menanamkan keberanian, keteguhan, dan tanggung jawab yang besar kepada anak-anaknya. Kakek dan nenek moyangnya sang putri itu, kadang muncul untuk membimbing putri. Mengajarkannya tentang ilmu tauhid, ilmu laduni, dan ilmu karomah lainnya kepada sang putri. Kesucian hati, dan kebijaksanaan yang dimiliki seorang putri raja sangatlah tinggi. Ia putri dari kerajaan besar, yaitu kerajaan Pajajaran. Suatu malam, nenek moyangnya sang putri datang lagi. Ia berkata, Cucuku, alam ini hidup bersamamu. Setiap langkah, niat, dan hatimu harus penuh hormat dan kesadaran yang tinggi. Setiap suara, setiap hembusan angin adalah guru yang mengajarkan kehidupan bagi manusia. Putri itu merasakan energi yang lembut tapi kuat mengalir ke dalam hatinya, membuatnya semakin dekat dengan alam dan leluhur-leluhurnya itu. Ketika putri itu usia 17 tahun, ia diajak ke sebuah mata air ajaib. Di tengah kebun, yang memancarkan cahaya biru, hijau jamrud, putih dan keemasan. Air itu berkilau seperti kristal dan memancarkan aroma wewangian, dan seolah bernyanyi lembut. Nenek moyangnya itu berkata, Cucuku, minumlah air itu, dan kamu rasakan energi yang mengalirnya ke dalam tubuh dan hatimu. Rasakan olehmu sekarang. Pahamilah rasa air ini. Bukalah rahasia karomah dari air suci ini, cucuku. Dan kamu wajib paham rahasia-rahasia dari alam kehidupan yang terkandung di dalamnya. Serta tundukkan dirimu kepada kebesaran Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kakek, aku akan meminum air suci ini dan membuka tabir rahasia kegaibannya. Saat putri meneguk air itu, tubuhnya terasa ringan, pikirannya jernih, dan hatinya terbuka. Ia bisa melihat dan merasakan energi yang mengalir ke setiap pori tubuhnya, dan membawa ketenangan dan wawasan spiritual yang mendalam. Sejak saat itu, kebun raya menjadi tempat tirakat, meditasi, refleksi, dan pembelajaran spiritual yang mendalam. Tersembunyi selama berabad-abad, kebenaran tentang sosok yang dikenal oleh dunia sebagai Superman akhirnya terungkap kebenarannya. Siapa Superman itu? Ternyata ia adalah Sang Ratu Galuh. Ia bukan sekadar legenda atau tokoh mitos, melainkan ia adalah seorang wanita yang memiliki karomah tinggi dan luar biasa saktinya. Nama dan gelarnya. Sejatinya ia adalah Sang Ratu Galuh. Ia lahir di wilayah Bogor, Jawa Barat, Nusantara. Dari garis keturunan yang syarat ilmu-ilmu gaib dan karomah, dan tentunya ia mempunyai sifat rohman rohim, bijak dan santun. Ia pun keturunan dari nenek moyang luhur, agung dan bijaksana. Sejak kecil, Ratu Galuh telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia bisa terbang, mengambil kupu-kupu, ia pun bisa merasakan energi alam semesta, dan ia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Namun, sejarah dan kesaktiannya selama ini diselimuti kabut misteri. Sehingga orang-orang barat menyebutnya Superman tanpa mengetahui kebenaran sejarah dan hakikat keilmuannya. Ternyata Superman itu adalah Sang Ratu Galuh. Ini, siapapun yang menyaksikan jejaknya memahami bahwa Ratu Galuh bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah wanita yang lembut, bijaksana, dan penuh karomah kesaktian tinggi. Ia pun mengajarkan manusia tentang kejujuran, keberanian, keseimbangan, dan harmoni dengan alam. Kebenaran ini menegaskan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang bersih, jiwa yang lembut, dan kedekatan dengan alam semesta serta makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam dunia. Ia menitiskan ilmu-ilmu gaib kepada keturunannya dan manusia yang mensucikan dirinya, tentunya manusia yang rajin tirakat dan puasanya. Ilmu dan keilmuan Ratu Galuh akan menitis kepada manusia tersebut. Itulah Ratu Galuh, seorang manusia istimewa yang dikenal di Nusantara karena karomahnya yang luar biasa tinggi sekali. Sejak kecil, ia menunjukkan kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa manapun. Ia mampu melayang di udara, mengambil kupu-kupu dan terbang di atas hutan, sungai, dan lembah, seakan menyatu dengan angin dan cahaya bulan dan matahari. Keahliannya ini membuatnya menjadi sosok yang dihormati oleh rakyat kerajaan maupun di pelosok negeri, dan dihormati sekitar alam jagat raya, dan kisahnya akhirnya terdengar hingga ke seluruh belahan dunia. Sampai orang-orang luar menyebutnya Superman.
mengagumi kemampuan terbangnya dan keberaniannya dalam melindungi rakyat. Namun, sejatinya, Ratu Galuh adalah seorang wanita yang lembut, bijaksana, dan memiliki hati yang tulus. Selain kecantikannya tiada tara di alam dunia, ia dikisahkan dalam riwayatnya, ia wanita tercantik senusantara. Kekuatan yang ia miliki bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga alam semesta, dan menolong manusia yang lemah. Dan ia pun menyebarkan ilmu karomah serta kebaikannya sejagat raya. Mereka yang melihat Ratu Galuh terbang, merasakan ketenangan dan harapan, karena hadirnya membawa energi positif, pengetahuan, dan hikmah. Ia menjadi simbol bahwa manusia sejati tidak hanya kuat secara lahiriah, tetapi juga memiliki hati, jiwa, dan karomah yang bisa mengubah dunia. Setelah Ratu tumbuh dewasa, kebun raya tidak hanya menjadi tempat bermain, dan tempat tirakatnya, belajar spiritualnya saja, tetapi juga menjadi pusat aktivitas para leluhur dan tokoh karomah lainnya. Salah satunya adalah Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sosok para nabi yang misterius ini dikenal memiliki karomah-karomah tinggi dan kemampuannya luar biasa yang diberikan Allah kepadanya. Para nabi-nabi itu, inilah salah satunya. Rahasianya dari kebun ratu itu, nama lain dari kebun ratu, rahasia keseimbangan spiritual di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak, pepohonan tinggi, sungai yang jernih, dan hamparan bunga yang tak terhitung jumlahnya menjadi bagian dari kebun yang megah ini. Setiap sudutnya dipenuhi energi positif alam, sejuk, dan damai, sehingga menjadi tempat yang disukai oleh para istri raja dan keluarga kerajaan untuk bermain, belajar, dan merenung. Kebun ini bukan hanya sekadar taman biasa. Di balik hijaunya pepohonan dan harum bunga, tersimpan rahasia dan misteri alam yang hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh mereka yang memiliki hati bersih dan tulus. Mereka lulus dalam talabul ilmi dan tirakatnya saat menimba ilmu-ilmu aulah. Angin yang berhembus, cahaya matahari yang menembus dedaunan, dan suara burung-burung menyatu menjadi simfoni alami, seakan menuntun setiap pengunjung untuk memahami keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di tengah kebun ratu, terdapat jalan setapak yang menuntun ke sumber air dan mata air ajaib, dikenal dengan sebutan Cai Kahuripan. Artinya air kehidupan. Mata air ini memiliki karomah yang kuat, sumur tua tersimpan sejak masa lampau sudah ribuan abad umurnya. Dan menjadi pusat energi positif, serta pembelajaran spiritual bagi siapa saja yang datang dengan hati tulus, dan pastinya ridha Allah. Beberapa mata air terlihat jelas, airnya bersih, bening, mengalir dan memantulkan cahaya yang lembut, seakan memanggil siapapun untuk mendekat dan merasakan kesegaran serta energi positif yang menenangkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mata air yang tampak ini menjadi saksi bisu bagaimana ilmu, kesembuhan, dan karomah-karomah para leluhur Sunda Jawa Barat yang menitiskannya kepada manusia dan keturunan yang mendapatkan hak ilmu. Dari karomah tersebut, alam pun bekerja bagi mereka yang hadir dengan niat tulus. Namun sebagian mata air lainnya tersembunyi secara gaib, tidak tampak oleh mata biasa. Hanya manusia yang memiliki ilmu basiroh dan karomah tinggi yang mampu melihat dan merasakan keberadaannya, mata air gaib ini. Tentunya mereka yang berhasil menapaki jalan spiritual ini, yang bisa mengambil manfaat dari sumber mata air, kehuripan gaib tersebut, baik untuk penyembuhan, untuk awet muda pengetahuan, maupun untuk memperdalam hubungan dengan alam dan Tuhan Yang Maha Esa. Dari luasnya kebun ratu, dan keberadaan air kahuripan ini, terlihat jelas bahwa kebun ini bukan sekadar tempat bermain, atau bersantai. Ia adalah pusat pembelajaran spiritual. Tempat di mana manusia belajar tentang keseimbangan alam ruh, sejatinya diri, dan rahasia kehidupan manusia, dan karomah yang diwariskan dari masa lampaunya. Setiap langkah di kebun ini mengajarkan kita tentang keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, membimbing mereka yang datang dengan hati terbuka, untuk memahami hakikat ilmu dan energi alam yang sejati. Kebun Raya Bogor, istilah nama kunonya Kebun Ratu, ia adalah ruang magis di mana alam, manusia, dan dunia gaib bertemu, dan bersatu melebur dalam cinta kasih. Dari masa kecil Ratu bermain, belajar tauhid dari kakek misterius, meneguk mata air ajaib, hingga beberapa nabi-nabi pernah singgah di sana. Dan lorong spiritual, semuanya membentuk pengalaman yang mendalam dan penuh pelajaran. Kebun Ratu mengajarkan bahwa hidup adalah keseimbangan antara alam, manusia, dan energi spiritual. Mereka yang datang dengan hati tulus akan merasakan ketenangan batin
yang luar biasa damai. Bisa damai, kebijaksanaan, dan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Semoga kisah sejarah Ratu dan Kebon Raya Bogor ini menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap tanah Nusantara. Sebagai keturunannya kita wajib menjaga, melestarikan, dan mengamalkannya, amanah para leluhur. Kumaha sahabat, upami resep kana konten sapertos ini, tong hilap di like, subscribe channel Mistik Bumi Nusantara, sareng aktifkeun lonceng notifikasi supaya teu sono kana kisah sejarah, misteri, sareng budaya Nusantara anu sanes. Sampurasun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya, Mistik Bumi Nusantara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.